Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Nurnabila dengan NIM 232101030105. Saya mahasiswa dari program studi manajemen pendidikan Islam angkatan 2023 yang tentunya saat ini sudah berada di semester 6. Nah, saya berasal dari Bondowoso dan juga merupakan alumni dari SMK Al-Muhibin yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Raudatul Mustofa. Nah, karena latar belakang pendidikan saya adalah pesantren, jadi itu cukup membentuk cara saya memandang sebuah kehidupan. Jadi saya terbiasa dengan proses, dengan sebuah tahapan, dan juga dengan keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu tidak selalu harus instan. Namun, meskipun terbiasa dengan lingkungan, ya bisa dibilang pendidikan agama lah, tapi bukan berarti saya tidak pernah merasa ragu terhadap diri sendiri. Justru di fase sebagai mahasiswa ini, rasa insecure itu kadang muncul, terutama ketika mulai memikirkan masa depan. Nah, jadi karena itulah saya tertarik untuk membaca sebuah buku yang berjudul Insecurity, atau lebih tepatnya Insecurity is my middle name, atau Insecure adalah nama tengahku. Jadi ini adalah karya Alfi Syahrin yang diterbitkan oleh Alfi Ardi Publishing dan telah mengalami banyak sekali cetakan ulang sejak pertama kali terbit pada tahun 2021. Nah, jadi buku ini termasuk dalam kategori self healing atau pengembangan diri yang membahas tentang rasa insecure dari berbagai sisi kehidupan anak muda. Oke, baik, jadi sekarang saya akan membahas tentang buku yang pernah saya baca ini. Jadi buku ini itu terbagi menjadi 5 bagian besar. Nah, bagian yang pertama itu berjudul fisik yang kurang menarik. Nah, jadi pada bagian ini penulis itu membahas bagaimana standar kecantikan dan penampilan itu seringkali membuat seorang merasa tidak cukup. Karena kan sekarang kita hidup nih di era dimana validasi visual itu sangat kuat. Nah, sedangkan tanpa sadar kita mulai membandingkan diri dengan standar yang bahkan sangat tidak realistis. Jadi salah satu gagasan yang saya tangkap dari bagian ini adalah bahwa nilai diri itu tidak pernah ditentukan hanya dari sebuah penampilan. Ada satu ungkapan dalam buku ini yang sangat saya sukai, yaitu adalah you are more than what people see. Biasanya kamu itu lebih dari sekedar apa yang orang lain bilang. Jadi memang benar, karena kita tuh sering terlalu keras pada diri sendiri, padahal tidak semua orang itu benar-benar memperhatikan kekurangan yang kita pikirkan. Oke, itu tadi bagian yang pertama, dan sekarang adalah bagian yang kedua. Nah, insecurity di sini berjudul masa depan yang buram. Nah, ini saya senang banget sih, karena ini adalah bagian yang paling saya rasakan relevansinya. Karena di sini penulis membahas tentang rasa takut akan tidak berhasil, rasa takut salah milih jalan, dan juga rasa bagaimana jika kita tertinggal dari teman-teman yang terlebih dahulu mencapai sesuatu. Nah, sebagai mahasiswa nih ya, sebagai mahasiswa semester 6, dari fase ini sudah mulai terasa nyata, karena mulai muncul nih di kepala saya beberapa pertanyaan seperti setelah lulus ini mau kemana? Atau apakah ilmu yang saya pelajari selama ini cukup? Atau apakah saya mampu untuk bersaing? Nah, di bagian yang kedua ini nih, penulis menekankan bahwasannya setiap orang itu memiliki timeline yang berbeda. Jadi nggak semua orang itu harus berhasil di waktu yang sama. Rasa takut terhadap masa depan itu sebenarnya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwasannya kita sedang memikirkan sebuah tanggung jawab. Jadi it's okay to feel lost sometimes. Kita tuh ngerasa ketinggalan sekali, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak boleh, itu bukan karena itu, tapi karena kita tuh nggak boleh ketika kita berhenti hanya karena merasa tertinggal. Nah, itu tadi yang bagian kedua. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian ketiga yang berjudul kalah jauh dari teman-temanku. Nah, jadi di sini penulis membahas fenomena membandingkan diri, terutama melalui sosial media. Jadi kita sering melihat nih pencapaian orang lain tanpa kita melihat perjuangan di balik layarnya atau perjuangan di baliknya. Jadi dari sini saya belajar bahwasannya membandingkan sebuah proses hidup itu adalah sesuatu yang sangat tidak adil. Karena setiap orang itu memulai dari titik yang berbeda. Oke, jadi setelah bagian ketiga tadi, kita sekarang lanjut ke bagian 4, yaitu I hate myself, atau saya membenci diriku sendiri.
Jadi ini adalah bagian yang cukup emosional ya, karena membahas tentang rasa kecewa terhadap diri sendiri, tentang penyesalan, dan juga tentang pikiran negatif yang sering muncul. Nah, jadi penulis mengingatkan bahwasannya terlalu lama menyalahkan diri sendiri itu hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Self-awareness itu memang penting, tetapi self-blaming itu berlebihan dan itu justru merusak. Be kind to yourself. Nah oke, jadi itu tadi 4 bagian dalam buku Insecurity ini. Jadi kita sekarang memasuki pada bagian yang terakhir atau bagian kelima yang berjudul berdamai dengan insecurity. Nah, jadi pada bagian ini penulis tidak mengatakan bahwasannya insecurity itu harus dihilangkan sepenuhnya. Namun justru kita diajak untuk memahami bahwasannya rasa insecure itu adalah bagian dari proses bertumbuh. Jadi selama kita masih ingin menjadi lebih baik, ya mungkin rasa itu akan tetap ada, tapi yang perlu kita lakukan adalah mengelolanya, bukan memusnahkannya. Baik, jadi itu tadi 5 bagian atau 5 subbab atau subjudul atau 5 garis besar yang terdapat dalam buku berjudul Insecurity ini. Nah, jadi manfaat yang saya ambil setelah saya membaca buku ini adalah saya menjadi sadar bahwasanya rasa insecure terhadap masa depan itu bukan sesuatu yang harus diketakuti secara berlebihan. Jadi itu adalah bagian dari fase pendewasaan. Dan buku ini juga membantu saya untuk melihat bahwasannya fokus pada perkembangan diri sendiri itu jauh lebih penting daripada sibuk melihat pencapaian orang lain. Karena kita tidak sedang berlomba, kita hanya sedang berjalan di jalur masing-masing. Dan juga menurut saya buku ini sangat cocok dibaca oleh mahasiswa ataupun anak muda yang sedang berada dalam fase pencarian arah hidup. Karena bahasa yang digunakan oleh penulis di sini sangat ringan dan juga mudah dipahami dan juga dekat dengan realitas sehari-hari. Nah, sebagai penutup, saya belajar bahwasannya insecurity itu bukanlah sebuah identitas tetap, melainkan bagian dari sebuah perjalanan. Jadi kita mungkin nih tidak selalu percaya diri, tapi kita selalu punya kesempatan untuk bertumbuh. Grow takes time, karena tumbuh itu selalu memerlukan waktu. Nah, sekian perkenalan dari saya dan juga pembahasan dari buku ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.